Oke, halo, shalom, selamat malam untuk kita semua. Iya, udah resmi banget ya kayak mau khotbah aku. Ya, ketemu lagi sama aku Febri Saragi, tentunya di acara kita yang sangat kalian tunggu-tunggu dan kami tunggu-tunggu juga di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Iya, pertama-tama kita semua harus kasih apresiasi yang tinggi untuk tim kami semua yang lihat belakang. Keren banget ya ini dengan semua koran-koran. Kalau teman-teman mungkin mau cari lowongan kerja bisa cari di Zoom ya. Ya, terima kasih untuk Miltoy, Agnes, dan siapa? Fuluc dan Angginisme. Tolong nanti editor dikasih ya foto-foto mereka ya. Ya, sesuai dengan thumbnail yang udah teman-teman lihat di YouTube ya, di depan ini ada judulnya tentang self reward. Asik deh bahasanya, kayak keren banget ya. Self reward itu kayak bahasa Indonesianya self, diri sendiri, dan reward itu sejenis ya penghargaan. Nah, ini teman-teman istilah yang kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kita, khususnya kita anak muda, apalagi yang di sosmed belakangan ini. Aku juga pribadi di Instagram, Twitter, Facebook itu orang-orang sedang mengagung-agungkan itu istilah self reward. Nah, kali ini kita mau bahas tentang self reward ini. Mungkin teman-teman punya konsep yang salah tentang self reward atau juga sedang mencanangkan apalagi nih, sedang merencanakan self reward teman-teman masing-masing. Tapi sore ini kita mau bahas sama-sama dengan dua narasumber aku yang tentunya udah kompeten, udah ahli, dan mungkin mereka juga menjunjung tinggi self reward bagi diri mereka ya. Yang satu mungkin bekerja keras dan yang satu lagi bekerja keras juga sih ya. Kita mau kenalan satu-satu ya dengan tepuk tangan dulu untuk semua narasumberku ya. Satu jauh-jauh didatangkan dari Hong Kong ya. Ya, kamu dulu silakan introduce yourself. Asik bahasa Inggris ya. Kamera. Ya. Nama saya. Sebenarnya orang lama ya sebenarnya. Formatnya gimana nih? Nama. Ya. Bukan. Hey. Nama saya Grace Enting Afriana Ilu, lengkap sekali. Biasa dipanggil G aja. G. Oke. Titik. Kesibukan? Kesibukan boleh. Kesibukan saya, puji Tuhan, baru saja menyelesaikan kuliah dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ladang pelayanan. Oke, tepuk tangan dong untuk Grace atau Ana ya. Ini kemarin bulan 8 baru wisuda. Tepuk tangan lagi baru wisuda. Dan kemarin Ana yang memimpin ini, apa sih namanya? Jadi ini apa sih? Konduktor. Konduktor, tepuk tangan lagi. Konduktor sih namanya apa? Ya itulah pokoknya dirjen ya. Ya, dan satu lagi ini cowok ganteng jauh-jauh dari mana kamu? Kendari ya. Kendari. Silakan introduce yourself. Mana kameranya? Ini dia. Ya, ini dia. Oke. Ya, jadi nama saya itu siapa? Siapa nama kamu? Nama saya Abiel. Abiel. Ya, saya masih kuliah. Kuliah. Tingkat berapa, Abi? Tingkat 4 misiologi. Berarti semester berapa tuh? Baru masuk semester 7. Nggak baru juga dong, udah mau selesai nih, Abi. Iya, pertengahan. Ya, oke. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Abi dan Ana. Yeay! 2A ya, 2A. Oke. Oke, terkait dengan tema kita malam hari ini, Ana dan Abi itu ya, tentang self reward. Menurut Ana dan Abi, kalau dilihat dari kalimatnya, artinya self reward itu apa sih yang kalian tangkap gitu loh, yang kalian mengerti tentang self reward itu dari istilah dulu ya. Dari anak dulu deh. Oke. Kalau dari saya self reward ya literal tadi. Literally. Kalau langsung diterjemahkan ya self, diri, reward ya menghargai, penghargaan ya gitu ya. Kalau bagi saya pemahamannya sih self ya dari diri untuk diri tentu. Kemudian reward ya setelah adanya pencapaian atau kerja keras, istilahnya udah ada hasilnya baru untuk mengapresiasi usaha diri. Nah, itu memberikan diri self reward. Nah, itu pemahamannya bagi saya sih. Oh ya, oke, benar. Terima kasih, Ana. Kalau dari Adi sendiri, ini harus diteliti dari kata per kata. Self itu apa? Ya, jadi self reward. Reward, oke. Ya, reward. Self itu kan diri sendiri, sedangkan reward itu suatu hadiah. Hadiah. Oh, kalau ini penghargaan, Anda penghargaan, ini hadiah. Oke.
Ya, jadi self reward tuh salah satu bentuk self love karena itu mengapresiasi diri sendiri gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan itu sudah berhasil, ya ada hadiah buat diri kita sendiri. Itu. Asik. Jadi penyemangat. Iya, jadi penyemangat. Hadiah untuk diri sendiri dan penghargaan untuk diri sendiri ya. Apapun artinya tapi berbau ya, mengarah dan menjorok lagi, menjurus ya, apapun itu mengarah ke sana ya. Ya, teman-teman, Ane dan Abiel dan juga teman-teman yang di rumah, kita semua kayaknya setuju dan sepakat zaman ini makin hari makin susah ya. Makin keras hidup ini dek, kata orang Medan ya. Semuanya mahal, misalnya harga BBM kemarin naik, itu juga bikin kita stres karena apa-apa juga jadi naik. Mungkin teman-teman yang di luar juga mungkin lagi susah cari kerja ya, atau mungkin ada yang di tahap skripsi mungkin judulnya nggak terima-terima ya, kayak tim saya mungkin ya. Ya, tapi apapun itu teman-teman, dan mungkin kayak judul kita minggu lalu tentang kekerasan di mana-mana, toksik, lingkungan toksik, pekerjaan toksik, bosnya toksik. Jadi mungkin ngerasa diri gue nih butuh diapresiasi untuk semua hal yang udah gue kerjain. Bahkan ada yang punya pandangan begini teman-teman. Aku udah capek kerja, aku udah capek kuliah, waktunya tanda kutip balas dendam. Waktunya balas dendam, aku mau menghargai diriku sendiri, aku mau memberikan hadiah untuk diriku sendiri. Nah ini menurut Abiel gimana nih konsep balas dendam? Karena udah capek kerja, udah capek kuliah, udah capek mengerjakan banyak hal, dan ini mau me time banget nih, aku udah capek semuanya mau aku kerjakan, aku mau balas dendam gitu. Gimana Bi menurut Abi nih? Ya kalau menurut saya sih ya sah-sah aja, karena sah-sah aja ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita capek ya, kita butuh sesuatu hal untuk menyemangati hidup diri kita gitu, supaya kita boleh mengerjakannya kembali. Dan hal itu ya boleh dilakukan tapi jangan sampai kebablasan. Boleh dilakukan tapi jangan sampai kebablasan. Ya. Gitu. Jadi menurut Abi itu sah-sah aja ya, karena kayak tadi aku bilang ya, ada orang yang berpandangan aku udah capek kerja, udah capek kuliah, jadi waktunya balas dendam. Nah aku ini agak agak tergelitik sedikit dengan kata balas dendam ini sih. Coba dari Ana, kira-kira setuju nggak dengan orang yang berpikir aku udah capek kerja, udah capek kuliah, dan sekarang aku tuh mau balas dendam dengan semua waktu yang udah aku kerjakan, dan sekarang aku mau tiduran mungkin atau apapun bentuknya. Gimana, Nak? Pemahaman balas dendam. Iya. Kalau menurut saya balas dendam ya, maksudnya untuk mengapresiasi diri ya wajar. Seperti yang tadi dikatakan kan, orang sekarang lebih kayak kalau mau bilang dulu masalahnya besar-besar juga, tapi sekarang perasaan orang lebih menekankan harus hidup stress free itu belakangan ini mungkin. Makanya semua akhirnya ya mau bilang berkedok, maksudnya bertopeng mengatasnamakan self love, tapi sebenarnya banyak waktu mungkin motivasinya nggak benar-benar untuk self reward begitu. Nah, kalau dari saya mencapai kerja tapi udah ada hasilnya atau belum? Kalau misalnya cuman capeknya yang dilihat, terus akhirnya mau memberi sesuatu ke diri, kalau dari saya itu pemahamannya mungkin lebih ke healing kalau sekarang kita gitu. Jadi belum sampai ke self reward, cuman pengertian untuk memberi, mungkin jadi booster juga sih untuk memberi sesuatu ke diri, itu masuk akal bagi saya. Asal ya seperti yang tadi bilang, jangan kebablasan, frekuensinya jangan keterusan, jatuh-jatuhnya nanti boros, belum ada hasil, maksudnya belum nabung banyak gitu, sudah banyak yang keluar. Maksudnya supaya ya jangan kebablasan selama masih halal, masih halal. Ya oke aja sih. Yang penting ya bermanfaat, jangan sampai hal itu justru menguras energi. Mau balas dendam misalnya, habis kerja keras, saya miss nih beberapa minggu episode gitu. Akhirnya saya balas dendam, tapi pilihnya malah, padahal ada nih masa libur nanti, tapi malah pilihan mungkin waktu tengah malam atau jam tidur malam-malam dikorbankan untuk balas dendam. Nah, kadang mungkin itu hanya keinginan tapi bukan kebutuhan, dan justru mengganggu aktivitas rutinitas. Mengatasnamakan mental health. Kalau mental health itu baik untuk menunjang pekerjaan kita. Kalau justru pekerjaan kita terpengaruh, berarti sebenarnya mental health kita terganggu karena mental health nggak selalu nyaman sih menurutku. Maksudnya nggak selalu dalam keadaan nyaman baru mental health kita sehat. Tapi kalau mental health kita
bagus dan kita juga mengalami upgrade. Nah, di situ baru maksimal yang namanya fungsi self reward menurut saya. Oke ya. Ya ini makin keren ya, bukan makin sih. Diawali dengan percakapan yang agak keren. Mana kamera saya? Kadang saya bingung. Tolong kameramen ya. Ya, teman-teman, kami bertiga dan ya khususnya mungkin beberapa teman-teman juga itu hidup di asrama ya. Saya pernah hidup di asrama, Grace pernah, Abi pernah, dan teman-teman belakang layar semua juga pernah hidup di asrama. Istilah balas dendam ini, saya pribadi aku pribadi tuh dulu tuh sering banget dah. Aduh, Senin sampai Kamis udah kuliah. Jumat, Sabtu, Minggu tuh kalau di sini tuh ada pelayanan weekend. Tapi kalau nggak weekendnya jauh itu bisa free lah, kata istilah halusnya ya, bisa free. Dan itu aku benar-benar manfaatkan untuk tidur. Tidur setidur-tidurnya karena Senin sampai Kamis tuh udah capek kuliah, capek kerja praktis memang tiap hari ya. Itu kayak capek kuliah itu benar-benar Jumat, Sabtu, Minggu selain minggu pelayanan itu benar-benar dipakai untuk balas dendam. Nah ini aku mau tanya dari pengalaman Abi dan Ana sama-sama hidup di asrama. Pernah gak kalian itu punya konsep balas dendam gitu? Ini sistemnya sama gak sih? Senin sampai Kamis kuliah. Soalnya saya angkatan tua ya. Ya. Senin sampai Kamis kuliah kalau angkatan zamannya saya. Senin sampai Kamis kuliah. Jumat, Sabtu, Minggu itu kamu udah bisa pergi pelayanan weekend kemana aja. Dan ya puji Tuhan saya weekendnya kemarin di dalam. Jadi nggak jauh-jauh dan menurut saya bagus karena saya punya banyak waktu untuk tidur pada saat itu. Ini pengalaman Abiel gimana nih waktu jadi mahasiswa? Masih mahasiswa kan? Oh iya bener. Ya. Iya, benar ya. Saya memposisikan semua orang udah wisuda ya. Ya, Abi gimana Bi? Ya kalau saya sih biasanya kalau mau balas dendam ya kebanyakan tidur. Sama sih kita. Ya sama. Dan harinya juga sama ya? Harinya sama Jumat, Sabtu juga. Selesai kerja praktis. Biasanya hari Sabtu tuh. Selesai kerja ya cuci baju tidur. Asik. Sampai sore. Oke. Kalau nggak ada pelayanan kan? Kalau nggak ada pelayanan. Iya. Oke. Berarti rata-rata, bukan rata-rata. Ntar pertanyaan dari segi putri ya. Kalau putra, sepengetahuan saya, ya semua yang penghuni Aspra, pengetahuan saya dan mungkin untuk semua laki-laki di luar sana juga anak-anak muda yang waktu senggangnya itu justru weekend, pasti menghabiskan waktunya dengan tidur sih kayaknya, Bi ya. Tidur dan mungkin ada olahraga. Kalau dari anak, cara tanda kutip ya teman-teman ya, balas dendamnya itu gimana, Nak? Sistemnya sama nggak kita Senin sampai Kamis kuliah atau gimana, Nak? Beberapa era saya alami. Ada yang Senin sampai Kamis, habis itu mulai COVID dan lain sebagainya, kebijakan pindah sampai Senin sampai Jumat juga pernah rasakan. Oke. Lalu ya pelayanan dan studi tidak jelas itu ya. Oh, pada saat kan? itu ya. Karena weekday juga, nggak ada weekend sih, weekday sebenarnya pelayanan. Jadi balas dendamnya kadang, balas dendam juga nggak ada juga ya. Kecuali abis big event gitu. Nah, itu abis big event biasa untuk persiapan event kan agak lama lemburnya sampai ya jadwal tidur agak kacau gitu. Balas dendamnya ya kalau yang kenal pasti tahu abis acara besar, besoknya tuh pasti saya hilang. Karena 24 jam itu saya tidur. Wow, 24 jam. Nggak bangun tidur, nggak bangun makan pun nggak makan gitu. Untuk tidur, untuk ya istilahnya balas dendam sih. Tapi ya untuk pulihkan kembali juga. Tapi memang itu cara saya. Tidur paling modal kan, nggak keluar. Iya, benar. Nggak keluarkan uang, tempat udah ada, paling tinggal merebahkan diri udah ketiplak tidurnya. Student friendly gitu. Yes, tapi aku pernah punya pengalaman sama anak juga ya. Kalau sering pelayanan bareng tuh kadang chat ya kan, Ana ini begini loh, ini kok centang satu udah jam segini ya. Ternyata tanya teman-temannya, oh lagi istirahat. Oh oke. Akhirnya aku ketemu nih pola Ana kalau udah big event tadi kata Ana, udah jangan cari dia besoknya karena dia akan hilang. Tidur ya teman-teman ya. Ya tapi tadi ada istilah yang keren yang aku tangkap dari Abi, ada kebutuhan dan ada keinginan. Yaitu mungkin teman-teman bisa sharing juga nanti apa itu kebutuhan dan apa keinginan, tapi satu kata lagi istilah yang mewakili mungkin goal. Ya, kira-kira menurut Ana dan menurut Abi, apa sih goal yang mau dikejar itu ketika kita butuh, oh waktunya aku self reward. Gua butuh self reward. Apa sih goal yang dituju tuh, Ana? Ya kuliah sih. Jangka ini, maksudnya dari kemarin pengalaman tadi, ya kuliah. Maksudnya arti seluruh keberadaan kita di sini waktu itu kan tujuan besar kita untuk kuliah. Jadi walaupun segala pelayanan apa, tapi tujuan supaya diri pulih, supaya kuliah itu nggak terganggu. Apa kayak recharge gitu nggak sih bahasa Inggrisnya?
Apa sih? Ya. Apa tadi? Apa sih? Cas gitu loh, apa sih ngomongnya? Recharge. Tolong editor yang ini dipotong ya. Recharge. Recharge. Bukan Richard, bukan. Apa sih? Aku ingat suaminya Kak Grace, Richard. Oh bener. Ini dicolok ini loh, apa sih? Recharge. Ya, itu nggak sih, Nak? Sama ya? Iya, Richard. Jadi golnya? Iya, golnya itu. Golnya self reward itu ya? Cuman kebiasaan buruk ya, kayak HP sebenarnya kan nggak boleh sampai 0 baru cas gitu kan. Ya kadang kita manusia tapi sadar diri sih kadang kurang menjaga diri juga. Jadi self reward sampai 0 betul baru cas sehari 24 jam gitu. Oke. Ya begitulah. Casnya 100%, habisinnya 0%, sampai 0% baru benar-benar diam. Baru benar-benar tidur. Oke, terus Abi ini, kalau Abi mau waktunya bilang aku butuh self reward, kira-kira Abi yang Abi kejar tuh apa? Kalau Abi udah bilang aku butuh self reward. Ya, kalau saya sih biasanya tergantung ya, ada jangka panjang, ada yang jangka pendek. Oke, kita mau bahas apa dulu nih? Yang jangka pendek. Jangka pendek aja pendek deh. Dulu, pendek. Kalau jangka pendek itu sering. Iya. Tapi kalau jangka panjang kan belum sampai. Iya, oke. Contohnya kayak kuliah tuh sampai tamat. Itu kan belum, masih butuh 2 tahun lagi. Jadi kalau yang jangka pendek misalkan kerjakan tugas, tanggung jawab misal dalam pelayanan, ya lebih kepada menyendiri atau me time gitu dengan diri sendiri. Iya. Contoh kayak main game, itu saya sering lakukan. Oke. Lalu biasa juga sering ya belanja atau beli makanan sesuai dengan apa yang saya suka. Oke. Jadi goalnya itu ketika Abi bilang aku butuh self reward itu benar-benar butuh me time banget untuk istirahat, untuk menghibur diri sendiri dengan cara apa tadi? Beli makan, main game, dan ya ada goal-goal yang teman-teman juga punya pengalaman sendiri. Kalau aku sendiri sih, kalau aku bilang aku butuh self reward, berarti itu aku rasa aku bener-bener udah capek banget ya. Capek banget berarti aku pernah punya pengalaman nih Ana sama Grace waktu aku PKL praktek. Ana sama Grace. Wow, Itu satu. Ana sama Abi, ya? Iya. Ya, kayaknya kita udah butuh minum ya. Satu lagi. Ana sama Abi. Aku punya pengalaman nih teman-teman. Jadi waktu aku praktek 1 tahun itu, puji Tuhan udah ada launch-nya ya. Terus itu waktu itu aku capek banget dan stres banget. Terus itu rasa-rasanya aku pengen makan banyak, pengen beli baju, pengen beli sepatu rasa-rasanya. Sombong amat. Pengen udah ini waktunya menghargai diri sendiri dan kasih penghargaan untuk diri sendiri. Dan teman-teman tahu cara aku balas dendamnya begitu. Beli makan banyak yang aku suka, beli minuman yang aku suka, beli baju, dan puji Tuhan 1 hari launch-nya habis ya. Launch untuk 1 bulan dalam 1 hari habis. Nah nanti akan kita bahas itu kira-kira dampaknya gimana. Nanti mungkin 2 orang ini berpengalaman di bidang itu ya. Tapi selanjutnya nih untuk Ana sama Abi, kita juga ada case yang kita temuin ini tanpa menyudutkan orang-orang tertentu, tapi kalau kalian merasa tersudut ya puji Tuhan ya. Ada yang bilang, ada ternyata case yang begini, teman-teman kita yang ternyata kita lihat dia nggak ngapa-ngapain. Dia kerja nggak. Kalau kerja kelompok juga dia tinggal santai-santai doang, tinggal terima hasil ya. Terus dia juga belum ada goal yang dia capai. Terus rasa-rasanya kita lihat kayak hidupnya santai aja ya. Tapi tiba-tiba dia bilang gue butuh self reward. Wah, ini hebat. Ini hebat. Aku pernah punya teman begitu soalnya. Ada teman. Ada, teman aku ada. Teman kalian kalau ada nanti bilang siapa tahu dia sadar. Bertobat. Ya, aku punya teman begitu yang aku kenal, dia tuh kayak santai banget hidupnya. Dia kuliah juga kuliah apa adanya, berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Terus kalau kerja kelompok, gimana? Udah, tapi ternyata belum. Ya intinya dia santai banget hidupnya, tapi dia bilang, aku butuh self reward. Ini gimana nih menurut Ana dulu deh dengan orang-orang yang begitu? Kalau aku sih mungkin aku berani bilang konsep self rewardnya salah ya. Iya. Ana gimana Ana? Ya mungkin yang tadi pertama sempat singgung juga, mengatasnamakan self love dan mental health ujungnya jadinya kan. Jadi walaupun belum ada hasil tapi sudah mau mereward diri, ya pertama-tama udah salah penggunaan istilah sih harusnya, bukan self reward tapi ya mungkin pelarian, lebih tepatnya escape ya, karena tidak bisa menghadapi atau menanggung stres. Stres manajemen konflik ya, kayaknya. Tidak bisa memanage atau mengcope dengan stres yang ada dalam kehidupan. Ya sebenarnya mungkin sehari-hari
misalnya kita semua ya mungkin itu sangat nampak mungkin dalam kelas juga ya, perkuliahan di mana kita semua menerima tugas yang sama, menerima beban yang sama, belum lagi ketemu di tempat pelayanan juga, satu pelayanan, maksudnya similarity-nya tuh banyak, tapi kok bisa kapasitasnya sepertinya beda. Ya kalau mau bilang sih ya dia self reward, mau keluar uang mau enggak. Ya, sebenarnya urusan dia sih ya. Who am I to judge ya, tentunya dia aja gitu. Tapi kasihan ke dianya. Pada akhirnya soalnya jadi kayak mana ya? Pertama kurang disiplin, nggak bisa menahan diri untuk melihat kepentingan yang lebih jauh. Seperti yang tadi katakan self reward untuk mendorong diri untuk mencapai tujuan. Akhirnya terlalu banyak boros di tengah jalan, mungkin ujung-ujungnya ya terbengkalai, maksudnya segala tugasnya atau pengeluaran yang lebih besar kecil-kecil mungkin hairman apa segala belum terpenuhi tapi uang langsung dipakai untuk hal-hal lain. Gitu. Maksudnya ya kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar akhirnya prioritasnya hilang gitu. Itu dari saya sih. I got the point. Asik, I got the point. Gitu ini langsung dari Hong Kong ya teman-teman ya. Hong Kong ya sama ambil makan juga Grace ya. Ya terus ini gimana nih Abi kalau melihat teman-teman yang Abi rasa ini lagi-lagi tanpa ngejudge teman-teman tertentu, pihak-pihak tertentu yang mungkin kita lihat dia hidupnya terlalu santai tapi tiba-tiba dia bilang gua butuh self reward. Ini gimana Bi? Ya kalau ini sih pasti konsepnya udah salah ya. Jadi tidak bisa dinamakan sebagai self reward karena ya ketika dia orang lain bekerja, dia sibuk sendiri. Bahkan nggak sibuk gitu. Jadi diam-diam. Nah, itu bagi saya dia mungkin orangnya malas kali ya. Masa bodoh, mau bekerja dengan tim dan sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai, saya setuju dengan kata Kak Ana tadi dibilang pelarian. Jadi pelarian supaya dia nggak bekerja. Gitu. Jadi biarlah orang lain yang kerja. Saya duduk-duduk aja gitu. Dan itu bukan suatu hal yang baik sih. Jadi harus diubah. Iya benar. Konsepnya. Iya benar ya teman-teman. Aku juga setuju dengan pendapat Ana sama Abi. Kalau self reward itu kan tujuannya sebenarnya pada dasarnya itu untuk memang iya untuk menghargai diri sendiri dan dengan semua usaha yang udah kita kerjakan. Tapi bukan berarti dikit-dikit self reward padahal kita belum ngelakuin apa-apa. Tapi kita udah nuntut self reward hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, itu akan kita bahas nanti di sesi yang kedua, di segmen yang berikutnya karena sepertinya narasumber saya dan kalian juga mungkin butuh nyemil ya. Udah ada makanan dan minuman di sini, kita mau nyemil dulu tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Oke, ya teman-teman, kembali lagi di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Ya kami ngakak sekali karena ternyata tadi belum direkam ya teman-teman. Ada insiden kesalahan teknis tapi no worry, kita tanya ulang sama narsum kita ya. Ya teman-teman, tadi sesuai dengan tema ini adalah self reward. Self reward itu muncul karena ada kesadaran bahwa diri sendiri itu butuh istirahat, diri sendiri itu butuh penghargaan. Banyak caranya. Ada yang dengan cara belanja, tidur, makan, jalan-jalan, whatever. Apapun caranya, tergantung orangnya masing-masing. Karena self reward juga terkait dengan mengapresiasi diri sendiri. Karena memang ya diri kita itu butuh diapresiasi. Sekali lagi kita ulangi, tepuk tangan untuk kita semua. Harus mengapresiasi diri kita sendiri yang sudah berjuang sampai sejauh ini ya. Oke. Aku mau tanya nih sama narsum ya untuk Ana dan Abi. Kapan sih kalian sadar bahwa kalian itu butuh self reward? Ada orang yang kayak aku bilang, ada yang udah dikasih beban 10, masih ngerjain 8, udah rasa capek, terus langsung butuh self reward. Ada yang kasih beban 10, masih ngerjain 15 hal, dia belum capek-capek juga. Nah ini tergantung beban masing-masing. Nah itu Ana gimana? Kapan kamu ngerasa kamu tuh benar-benar butuh self reward? Iya. Ya. Kalau saya menurut belum selesai ini. Ya, soalnya cerita kedua. Oke.
Nanti di akhir tolong Fulcer klarifikasi di meja klarifikasi. Jadi, oke, seperti yang tadi Kak Febri bilang, kapasitas juga mempengaruhi. Ya, kapasitas. Jadi kalau diri saya sih jangka panjang, kalau saya hilang motivasi, saya malas. Jadi cara saya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ada langkah-langkah kecil. Nah, dalam tahap-tahap itu saya juga berikan diri self reward. Oke. Ya, jadi contohnya ceritakan lagi aja, ya. apa lepas. Jadi di waktu dulu SMA saya ambil mata pelajaran tuh visual art, seni visual. Proyek 3 tahun sama SMA itu untuk kumpulkan 3 karya gitu, mau 2 dimensi ataupun yang 4 dimensi ya terserah gitu. Nah, dalam proses merancang itu tentu ada konsep, lalu gambar sketsa, lalu kumpul bahan. Ya, tahap-tahap kecil itu, ya nggak setiap tahap kecil sih, cuman saya di tempat belajar saya, kalau habis SMA, sekolah di bawah perpus ada kafe Perancis. Kalau pergi naik turun belajar setiap hari itu ya kecium baunya. Cuman ya walaupun makannya enak tapi dompet nggak mendukung untuk setiap hari pergi gitu lah. Nah, jadi bentuk self reward saya kalau dalam studi waktu itu ya di situ. Kalau misalnya habis setiap proyek, setiap selesai sketsa, saya mungkin pesan minuman aja 1. Kalau sudah selesai 1 proyek ya mungkin spaghetti 1 porsi atau coklat panas, ya, salad ya apa gitu. Jadi hal self reward untuk saya dalam pencapaian goal kecil untuk mendorong diri melanjutkan program berikutnya. Mencapai goal besarnya. Oke, berarti yang aku tangkap nih teman-teman dari Ane, self reward itu justru dia kasih sama dirinya sendiri ketika dia udah mengerjakan 1 atau 2 proyek. Kalau udah tercapai baru dah dia kasih self reward untuk dirinya, kayak minum kopi, makan salad dan sebagainya. Tapi lagi-lagi tergantung dompet katanya. Oke, kita lanjut ke Abiel ya teman-teman. Abiel, kapan sih kamu sadar bahwa kamu itu memang lagi butuh yang namanya self reward? Ya, kalau butuh self reward ketika sudah merasa capek sih ya, udah lelah sekali mengerjakan banyak hal. Dan disitulah saya melakukan yang namanya self reward gitu. Mengapresiasi diri itu kan dalam salah satu bentuk bahwa kita mengasihi tubuh kita juga. Iya, benar. Dan itu yang saya lakukan adalah ya ketika capek udah ngerjain tugas ya self rewardnya adalah biasanya diam diri, me time sih, lebih ke me time, dengar musik, terus makan dan keliling-keliling, jalan-jalan. Nggak jelas kemana gitu. Gue keliling aja. Iya, tapi dua-dua sepakat nih, baik itu Abiel dan Ane sepakat dua-dua self reward itu diberikan ketika udah mengerjakan tugas, udah selesai, udah mengerjakan proyek dan udah selesai. Bukan yang dikit-dikit aku butuh self reward padahal belum ngerjain apa-apa. Padahal belum ada hasil yang dia kerjakan, belum ada goal yang dia tuju. Bahkan belum, ya kita bilang hidupnya masih, bukan hidupnya lah ya, ngerjain tugasnya santai, terus ngerjain segala sesuatu kayak nggak punya tujuan, nggak punya goal, nggak punya deadline. Jadi terus dia bilang dia butuh self reward, aku rasa ini konsepnya salah. Nah, terkait deadline tadi teman-teman, aku mau tanya juga karena Ane dan Abi ini kan anak asrama juga anak kuliah dan pernah dikasih tugas. Aku mau tahu kira-kira cara mereka ngerjain tugas tuh gimana. Entah yang ada kan dulu, nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak, ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Nah, ini kan pasti berpengaruh dengan tingkat kesetresan kita sebagai mahasiswa. Juga teman-teman yang bekerja mungkin ada deadline pekerjaan tertentu yang bos udah kasih tanggal sekian harus kumpul kerjaan tapi nggak dikerjain, tapi kerjaan kan jalan terus ya. Nah, ini gimana nih dari Abi? Sistem kamu ngerjain tugas tuh gimana dengan deadline yang ada? Ya, kalau deadline biasanya kalau kerja itu mau dikumpul seminggu. Sebelum seminggu dikumpul, di situ baru dikerja. Oke. Seminggu sebelum deadline kamu baru kerjain tugas. Baru kerjakan. Padahal dosen kasihnya udah lama. Kenapa aku jadi merepet ya? Jadi kalau dosen kasih tugasnya jangka waktunya lama untuk dikumpul ya, saya juga kadang-kadang ya agak malas-malas juga untuk kerja. Jadi hanya lihat referensi sedikit,
baca-baca, oh ini tentang ini, udah nanti aja dikerja. Tahan dulu bukunya, tahan dulu, di sini, disimpan, gitu ya. tapi pas sudah disimpan, ya biarin aja situ, dia mengendap di situ. Mengendap, menyublim. Ya, jadi tinggalkan, nanti seminggu sudah mau ini, kadang-kadang diingatkan juga sama teman-teman, ini juga sudah mau dikumpul, baru dikerjakan, baru dilihat lagi, oh ini tugasnya. Itu sih biasanya sistemnya. Abi Hamin 7 hari baru ngerjain. Ane gimana? Ane punya pengalaman sendiri atau justru punya teman? Atau ya nggak apa-apa, pengalaman hidup nggak apa-apa. Ceritakan lagi aja, Ane. Lepaskan semua, Ane. Pengalaman saya itu pengalaman yang kasus-kasus kasus yang tidak patut dipelajari. Kalau saya ya beda tipis sih tadi. Maksudnya pas terima pertama pasti masih segar kan arahan dosen, jadi referensi dicari dulu, semua dikumpul-kumpul, tapi ya karena tuntutan yang ada dan tuntutan yang diberikan dalam arti tugas pelayanan yang diberikan pas kena hobi gitu kan, musik, ngedit, jadi ya itu tentu lebih kena ke niat kita. Jadi ya namanya akademik ya habis cari referensi akhirnya disimpan gitu, disimpan, nanti ingatnya pas kalau di tempat pelayanan ada teman sekelas ingatin, oh ya itu pun cuman ingat tapi belum gerak, belum dikerjain juga. Padahal di desktop nih mungkin, cuman nggak dibuka juga, buka proyek sana sini tapi nggak dibuka file itu. Nanti kebiasaan saya lebih mepet lagi, Hamin 2 hari, oke. Ya. Baru kerja ya, tapi ya seperti tadi dikatakan nggak. Kapan kamu tidak katakan? patut tadi awal dikatakan. Tadi, sebelum kasusnya ini. Tidak patut jangan dicontohin gitu, karena hasil kerjanya nggak maksimal dan temporer gitu di otak kita karena pemahamannya nggak dalam gitu. Iya. Ya, lagi-lagi teman-teman, ya aku juga pernah sih jadi pelaku ya. Tapi ini aku mau bilang juga, dan dari Ane dan Abi juga udah mewakili ya. Harusnya sih kita belajar untuk nge-manage kalau tugas udah dikasih, kita benar-benar tahu skala prioritas. Supaya nggak menuju deadline itu kita jadi stres sendiri, teman-teman. Kalau kita udah stres sendiri, aku yakin ya mungkin nggak semua, tapi kebanyakan mungkin kita nggak bisa fokus. Sedangkan untuk mata kuliah A, B, C atau pekerjaan A, B, C kita butuh fokus di semuanya. Nggak mungkin di A fokus kitanya 10%, sedangkan di B 90%. Dan semuanya itu menuntut kesempurnaan, ya nggak sih? Jadi teman-teman, sore ini juga kita belajar supaya kita bisa tahu konsep self-reward yang benar itu pun kita harus mengenal. Dan tahu nge-manage pekerjaan kita, dan kalau ada tugas-tugas dari kuliah, sekolah, itu pun harus tahu. Ya, terkait dengan apresiasi diri dan self-reward, dari tadi aku udah ngomong ini itu, tapi aku belum tahu nih, self-reward-nya narasumber aku ini apa? Dari Abi dulu nih, Abi punya self-reward itu bentuknya apa, Abi? Salah satu bentuknya adalah ini sih, jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Jalan-jalan, tapi bukan sendiri. Sering bawa, iya. Sering bawa kalau nggak kucing, kan di rumah saya juga punya anjing, itu namanya Bruno. Jadi itu Bruno yang selalu temani saya ketika saya sudah mengerjakan sesuatu atau nggak mengerjakan, pokoknya udah kelar gitu. Ya saya kelari ke dia gitu, ajak main, jalan-jalan keliling dengan sepeda. Biasanya seperti itu. Kamu naik sepeda, dia kejar-kejar kamu? Iya. Seperti itu. Nggak juga, kadang digendong kan dia kecil. Oh gitu. Nah, ya anjing kecil lah. Boleh juga kamu sepedanya di depan ada keranjang, kamu taruh dia di depan, kamu naik sepeda dia gitu. Oke. Ya, biasa gitu. Ada lagi, Bi? Yang kedua, makan sih. Tapi makan yang sehat gitu. Jangan makan yang penting keinginan saya lah. Oke. Jadi kita self reward dengan makanan, tapi ada batasannya juga. Yang penting menyehatkan tubuh. Lebih ke buah sih enak. Buah, makan buah ya. Iya. Herbivora. Bukan. Udah, Bi. Ya itu aja sih. Abi tadi bentuk self rewardnya itu jalan-jalan sama hewan peliharaan, makan. Tadi juga Abi sempat bilang main game ya, tidur juga Abi ya. Ya itu. Tidur. Dari Putra. Kalau aku yakin laki-laki kebanyakan self rewardnya itu ya main game, makan, tidur, olahraga lah. Ana apa nih bentuk self rewardnya Ana sebagai perempuan, sebagai mahasiswi? Udah nggak ya? Sebagai seorang perempuan lah. Skincarean mungkin, maskeran ya. Iya. Self reward tadi waktu masa kuliah, lebih kayak kuliah pencapaian studi yang memang lebih banyak makan gitu. Cuman pas sudah praktek khususnya kemarin ya, kadang ya seperti yang tadi dikatakan,
kalau habis acara kan self reward untuk kita menikmati hasil kerja juga ya. Jadi ya untuk bisa duduk diam lihat pekerjaannya selesai dan orang menikmati, itu bentuk self reward khususnya dalam dunia pelayanan sih. Cuman di tengah pekerjaan kadang telepon sama keluarga karena waktu kerja kita nggak bisa bagi waktu, mungkin di WA keluarga tapi kita oh ya nanti tapi pas selesai bisa 2-3 jam non-stop telepon, itu self reward juga bentuk lain. Atau tadi yang kakak bilang skincare, ya itu lumayan skincarean ya, sambil nonton, yang jadi nggak lewat jam tidur tapi sambil gitu, sambil nonton, sambil nyemil, sambil maskeran, habis luluran, ya itu enak, iya. Sebagai wanita, sebagai kaum Hawa dan sebagai kaum Adam, kita semua masing-masing punya cara atau bentuk self reward ya. Tapi teman-teman, aku tertarik kemarin sambil aku baca-baca referensi, ada satu istilah yang terkait dengan self reward ini teman-teman, yaitu coping stress. Coping stress itu adalah self reward itu jadi kayak alibi untuk menghindari stres ya. Jadi self reward yang kita lakuin itu sebenarnya alibi doang, yang kayak jalan-jalan, jajan, makan, even itu tidur, skincarean, apapun yang kita lakukan dengan atas nama self reward itu dijadikan alibi. Karena sebenarnya self reward itu harusnya jadi bentuk penguatan diri kita sendiri, jadi bentuk penghargaan diri kita sendiri, asalkan kita udah punya goal atau target yang udah kita kerjakan. Nah teman-teman, kalau berkaitan dengan yang tadi self reward dan coping stress ini, ada yang bilang begini, oke, gue stres dan gue butuh self reward. Aku stres dan ini saatnya aku butuh self reward. Padahal sebenarnya self reward itu harus jadi penguatan, bukan jadi bikin kita semakin memanjakan diri kita sendiri. Itu juga self reward menciptakan kita jadi pribadi yang kuat, tangguh, punya daya juang yang tinggi, dan harusnya standar kita jadi lebih tinggi juga. Standar dalam artian, kalau kemarin aku bisa ngerjain 5 hal, setelah aku self reward, aku bisa ngerjain 6 hal. Nanti kalau udah selesai 6 hal ini teman-teman, dia self reward lagi, aku bisa ngerjain 7 hal. Jadi sebenarnya self reward itu teman-teman yang benar adalah bentuk kita mengapresiasi diri, tapi harus ada juga target selanjutnya yang akan kita kerjakan. Jadi selama kamu self reward, bukan berarti oke, aku udah selesai kerja, aku sekarang mau santai-santaian, nanti kerja yang datang aku tinggal kerjain lagi. Itu flat teman-teman. Dan itu konsep self reward, aku nggak berani bilang salah, tapi mungkin selama ini keliru. Ya jadi kamu nggak apa-apa jalan-jalan, kamu nggak apa-apa makan, kamu nggak apa-apa melakukan apapun dengan alasan, tapi itu bukan self reward. Itu dikatakan self reward ketika kamu ngelakuin itu, memberikan penghargaan sama diri kamu, ketika kamu udah menghasilkan goal, dan kamu pun punya dorongan dalam diri sendiri. Setelah aku self reward ini, hidupku akan lebih bagus. Aku akan lebih semangat lagi ngerjain tugas, aku akan lebih semangat lagi bekerja, dan standarku itu lebih tinggi. Standar, skill, atau apapun itu jadi lebih tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita karena stres, terus kita jajan, kita makan, kita tidur, dan apapun yang kita lakukan, itu menurut literasi yang aku baca, literatur yang aku baca, itu bukan self reward, tapi itu coping stress. Kita cuma lari dari masalah dengan cara makan, tidur, dan apapun. Tapi self reward yang benar adalah ketika kamu makan, tidur setelah melakukan apapun itu, next, tahap selanjutnya, kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Itu namanya self reward. Nah, setelah membaca ini, aku pribadi sih sadar ternyata konsep self rewardku ini selama ini salah. Jujur-jujur aja deh, Ana sama Abi juga dari tadi udah bilang ya, setelah ngerjain banyak hal, oke, aku tidur, aku makan, dan ngerjain dan melakukan apapun untuk menenangkan hatiku, balas dendam tadi kita bilang di awal, tapi sebenarnya bagi aku pribadi, itu belum jadi tolok ukur untuk aku jadi lebih baik. Ana sama Abi punya pengalaman begitu nggak? Justru setelah self reward, entah jadi malah biasa aja dalam artian oke, kemarin aku udah gini, ya udah ini kayak gini lagi aja. Padahal harusnya setelah self reward jadi lebih semangat, standarnya jadi naik. Kalau kemarin dipercayakan 5 kamu berhasil, setelah kamu self reward kamu dipercayakan 6, kamu berhasil juga di 6. Harusnya begitu. Ana gimana? Ini pengalaman. Ya, boleh pengalaman pribadi juga boleh, atau ya menurut pandangan anak pribadi juga nggak apa-apa. Pernah setelah cara rewardnya salah sih. Oh, cara rewardnya. Ya, cara rewardnya salah. Kalau misalnya yang tadi bilang sesuai kantong ya oke-oke aja, maksudnya wajar dalam arti itu tidak
merugikan mungkin ya bisa dikatakan. Cuman pernah pengalaman karena saking mungkin dicampur emosi atau apa waktu itu ya, capek dicampur emosi, ada kesal apa pokoknya untuk beberapa waktu perasaan yang kita selalu mengalah maksudnya menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah jadi pas mau self reward, pas ada uang di tangan, caranya ya nurutin selera diri. Nah jatuhnya pas kali itu boros. Sebelakangan baru ada pengeluaran lain, ya sudah kepake gitu kan. Lalu makan berlebih, makannya yang jatuhnya hedon untuk sesaat ya agak hedon waktu pas kali itu self reward. Jadi kalau makan konsekuensinya langsung dapat besoknya, langsung mengalami ketipisan ya. Langsung mengalami ketipisan keluar di bagian pagi. dompet. Oh, oke. Iya, jadi udah dompetnya tipis, telanjur ya. Lalu karena nggak kontrol, jadi konsekuensi secara fisik habis makan berlebihannya itu langsung kerasa juga besoknya. Gitu. Dan ya jadinya malas. Maksudnya mungkin nggak malas, tapi karena kondisi fisik gitu ya nggak menunjang aktivitas dan kesibukan selanjutnya juga. Akhirnya ya kayak istilahnya berkat yang dikasih tapi disia-siakan karena prioritas atau penguasaan diri yang kurang. Gitu. Itu nanti akan jadi ada pertanyaan terakhir juga untuk Ana dan Abi. Tapi untuk Abi sekarang, kira-kira setelah Abi renungkan, setelah membaca tadi ada istilah coping stress, apakah self reward Abi selama ini itu benar-benar self reward atau hanya sekedar lari dari stres? Nah, kayak aku bilang tadi, harusnya self reward kita itu membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi standar kita lebih tinggi, kita bisa mengerjakan banyak hal lebih baik. Kalau kamu berani bilang, aku capek dan aku butuh jalan-jalan, tapi untuk next tahap selanjutnya kamu nggak jadi lebih baik, itu bukan self reward. Nah, menurut pengalaman Abi sendiri, setelah Abi melakukan, kita katakan tadi self reward, apakah Abi punya pengalaman justru aku makin semangat ngerjain tugas, justru aku semakin kayak aku bilang tadi ya, bisa mengerjakan banyak hal dan itu sempurna? Gimana Abi? Punya pengalaman gitu nggak? Ya, kalau pertama kan tadi kakak bilang self reward yang benar kan memotivasi diri, supaya kita mengerjakan pekerjaan tuh lebih semangat lagi dan lebih banyak lagi kan. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, ada yang positif tapi ada juga yang negatif dalam self rewardnya ini. Jadi kalau yang negatifnya itu ya yang dibilang tadi coping fokus ya. Coping stress. Coping stress. Ya. Saya pun jadi kurang fokus ya. Saya jadi kurang fokus. Ya, jadi coping stress. Coping stress ini kan ya contohnya ya kayak waktu gini. Waktu. Saya sering sekali me time tuh kayak contoh main game kan. Nah, jadi pada saat main game ini lupa waktu. Jadi ajak mabar teman sampai pagi dan saya pikir itu salah satu bentuk self reward. Ternyata ya itu salah karena pertama itu tidak bermanfaat bagi tubuh. Karena kita butuh tidur, tapi waktu kita sita untuk bermain game. Dan itu yang saya alami sehingga buat diri itu pas bangun rasanya capek. Jadi tidak bersemangat lagi untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Padahal sebelumnya Abi bilang main game itu adalah self reward. Padahal malah bikin capek. Nah, capek, itu bukan self reward. Ngerti ya sampai sini ya? Asik. Iya, Pak dosen. Jadi itu salah satu yang salah dan itu bukan bentuk self reward sih, lebih kepada buang waktu yang nggak berguna gitu. Ya bisa jadi ngisi kekosongan tapi nggak kosong juga sih, jadi capek juga kan jadinya. Tapi tidak bermanfaat sih. Tidak bermanfaat ya. Jadi sekali lagi teman-teman aku tegasin ya, intinya self reward itu harus bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih semangat untuk ke next level. Kalau kamu setelah capek kamu jalan, jajan, makan, tidur, itu oke. Tapi itu bukan self reward, itu hanya sekedar coping stress atau justru lari dari stres. Kita jangan jadi pribadi yang begitu teman-teman ya. Nah, untuk narsum aku tadi udah cerita soal apa bentuk self rewardnya dan apa aja yang dilakuin dan sebagainya. Kira-kira menurut kalian sampai saat ini pencapaian apa yang kalian rasa udah kalian capai dan kalian butuh self reward? Contohnya misalnya aku udah wisuda dan aku udah bekerja sekarang, aku udah punya penghasilan per bulan, dan aku udah mengerjakan banyak hal. Self rewardku adalah misalnya kita bisa katakan tadi kayak tidur dan
mungkin mengerjakan hobi dan lainnya. Tapi itu pun bikin aku jadi semangat untuk kayak ide ini harus bikin apa lagi, next level aku harus bikin apa lagi. Nah, kira-kira Ane sama Abi, next level yang mau kalian capai itu apa? Karena kalian juga masing-masing, Abi punya goal, Ane juga punya goal, dan setelah self reward yang udah kalian lakuin, next level yang mau kalian lakuin itu apa? Ane sebagai mungkin udah wisuda, nanti mau kemana, mau ngapain gitu. Gimana Ane? Jangka pendek atau jangka laut juga bisa. Jangkar ya. Ya, gimana Nak? Jangka pencapaian yang akan Anak capai, entah jangka pendek, jangka panjang, gitu terserah. Kesibukan akhir-akhir ini. Oh, enggak, itu planning ke depan. Planning gitu. ke depan sih ya. Kita konteks sama tuannya. Kalau saya sih mungkin kuliah lanjut S2-nya nanti ke depannya. Itu agak jauh sih. Agak jauh. Cuman ya mungkin nanti itu dalam menggumulinya dan menjalaninya tentu saya akan melakukan self reward di saat waktunya nanti datang dan memungkinkan untuk saya melanjutkan studi. Kesibukan akhir-akhir ini ya persiapan pelayanan tahunan mungkin nanti. Dalam pekerjaan tentu juga perlu self reward untuk terus mendorong. Bukan maksudnya harus ada self reward baru ada motivasi, cuman itu bentuk untuk mengingatkan diri ya sudah sejauh ini iya. Masih ini aku setuju, berjalan, bertahan gitu. Dan ya kedepannya soalnya sudah wisuda ini agak udah luas ya pandangannya ya. Kalau mau bilang langsung satu, ya itu kuliah lanjut S2 dan fokus saya dua itu sih. Dunia pelayanan dan menggumuli terus planning untuk studi lanjut ke depan. Oke, Abi, kira-kira pencapaian apa yang Abi rasa Abi harus kejar ini, terus Abi kayak udah bayangin, oh di depan sana self reward dan menunggu aku dan goalnya juga udah menunggu aku gitu. Gimana Abi? Ya kalau dari saya sih masih bingung ya Kak, karena belum tamat juga. Jadi nggak tahu, masih abstrak gitu ke depannya mau ngapain. Nah, tapi kalau dalam jangka pendek ini mungkin kuliah ya, untuk menyelesaikan skripsi juga, ya. Kan? Jadi ya pasti akan melakukan self reward lah ketika sudah mencapai goal itu. Dan hal itu ya harus sih menurut saya untuk dilakukan supaya mengapresiasi diri, supaya untuk memotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Oke. Dan salah satunya juga ketika sudah misalnya dalam pelayanan sudah menyelesaikan segala sesuatu, saya kadang bukan kadang sih, lebih kepada menyampaikan apa yang saya lakukan kepada orang tua. Jadi ketika saya sampaikan ke mama gitu, jadi mama bilang, oh ya bagus. Jadi itu ada salah satu motivasi untuk memberikan semangat gitu. Itu kan salah satu self reward bagi saya. Iya, untuk mencapai goal ya. Iya, mencapai goal. Supaya ada yang menguatkan. Oke, teman-teman, tadi udah disinggung ya sama Abi sama Ane juga tentang dampak dari self reward. Kita rangkum aja, mungkin ada beberapa dampak ya teman-teman. Salah satunya itu kita akan jadi, kalau konsepnya salah, kalau konsep self reward kita salah, dampaknya adalah kita akan jadi boros. Ya, kita akan jadi boros, kita akan jadi pribadi yang konsumtif, terus akan jadi hedon juga. Karena ngerasa, aku udah capek. Ini lagi-lagi kalau konsepnya salah. Aku udah capek, aku butuh self reward. Aku mau makan sebanyak mungkin, aku mau jalan-jalan kemanapun yang aku mau, dan aku mau beli apapun yang aku mau. Itu bukan bentuk self reward yang benar, teman-teman ya. Itu coping stress, dan itu pun konsep yang salah. Oke? Dampak yang pertama itu teman-teman akan jadi pribadi yang boros, hedon, dan juga konsumtif. Kalau teman-teman nggak bisa nge-manage pekerjaan, nge-manage tugas, dan alibinya adalah self-reward, teman-teman harus hati-hati supaya teman-teman nggak terjerumus, jatuh sama dosa boros, terus nggak menghargai berkat Tuhan, terus bisa jadi kita juga jadi pribadi yang manja-manja, terlalu mengasihani diri sendiri. Nggak boleh, kita harus punya daya juang yang tinggi. Nah, teman-teman, sebagai penutup, aku mau tanya sama teman-temanku, baik itu Ane dan Abi, pesan kalian untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang bekerja keras, tapi kayak ngerasa goalnya kok nggak tercapai gitu ya. Aku udah capek kerja, udah capek kuliah, tapi kok lama sekali selesainya, kok gajiku segini-segini aja. Atau mungkin ada juga teman-teman yang udah putus asa, kayak nggak dapat pekerjaan tapi aku udah berusaha,
padahal aku nggak terlalu mengasihani diriku sendiri, pokoknya udah banyak usaha yang dilakuin, tapi mungkin ada di titik mereka lagi putus asa. Dari anak dulu nih, mau sampaikan apa untuk teman-teman? Halo, dari saya untuk yang sibuk, pertama bedakan konsep benar dulu. Jadi kamu sibuk atau produktif. Oke, sibuk atau produktif. Seperti yang tadi, self reward. Waktu self reward itu self reward atau sebenarnya boros. Waktu kita tadi yang Abi bilang juga itu keinginan diri atau kebutuhan. Itu semua juga dibutuhkan untuk kita bisa secara jangka panjang kita tetap bertahan gitu. Nah, kalau dari saya ya nggak apa-apa sih, menurut saya istirahat itu nggak apa-apa, karena memang kadang butuh, nggak tahu ya kalau pernah lihat orang maraton ya. Maraton. Kalau saya dulu kalau di sekolah lomba 1.500 meter gitu, kelihatan kalau lingkaran ke 3 gitu udah mulai lemas, kalau mereka cerita kaki udah nggak kerasa kadang gitu. Dan kadang nggak apa-apa, agak perlambat distabilkan sebelum nanti justru ujungnya untuk kita maju kencang untuk mencapai. Jadi untuk tarik nafas atau menarik diri, menahan diri sejenak untuk bisa push lebih maju ya seperti ditarik untuk apa sih itu? Ya, ditarik untuk itu lebih kencang gitu ya. Nggak apa-apa untuk istirahat, asal itu jatuhnya healing atau mungkin booster diri. Nah, ingat untuk kalau gagal ya seperti yang tadi dikatakan, evaluasi. Kemudian kalau benar ya terapkan konsep self reward yang benar. Tentunya. Semuanya boleh, semuanya yang halal ya boleh aja. Tapi ya seperti yang tadi kita bahas, nggak semuanya berguna atau bermanfaat gitu. Jadi juga bijak dalam memberikan diri apresiasi. Kita tahu kelemahan diri gitu, jangan sampai juga boros atau seperti yang tadi kita mengasihi diri tapi jangan sampai mencintai diri kebablasan. Akhirnya dengan cara yang salah, akhirnya justru kita nggak menjaga diri dengan baik gitu. Dan kalau memang capek, daripada cari pelarian, stress coping sih. Kalau orang lebih banyak kayaknya seperti yang dikatakan self reward jadi alibi dalam stress coping. Khususnya yang mengikuti kalau anak-anak Tuhan, ya ingat aja kalau nggak ada yang terjadi di luar rencana Tuhan gitu. Walaupun di tengah jalannya sudah sesak nafas nih, tapi ada rencana yang lebih Tuhan besar, kasih oksigen lagi gitu. Iya, maksudnya ya kan apa tuh? Yang letih lesu, kan nggak disuruh. Datangnya ke Tuhan yang memberi kelegaan. Jadi kalau stres, lihatnya ke atas dulu sebelum lihat ke sekitar kita. Itu pertamanya untuk stress coping. Dan self reward yang benar tentu akan diberikan di saat kita sudah mencapai goal yang kita mau tujui. Dan ya kalau memang banyak rencana, studi, pekerjaan, ya khususnya anak Tuhan juga, seperti yang tadi katakan, diandalkan Tuhan, ya carilah Tuhan dulu semuanya. Carilah Tuhan dulu dan kerajaannya, maka semuanya akan tambahkan. Ya tepuk tangan dong untuk anak. Ya, alkitabiah sekali ya. Benar sekali ya. Dari Abi, apa pesannya untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang bekerja, berjuang, atau bahkan ada di titik dia putus asa gitu, Bi? Ya, kalau dari saya soal self reward ini ada satu firman Tuhan sih untuk kita. Di Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, sudah sampai goal kita, ya boleh saja kita melakukan self reward. Tapi yang kita harus ingat bahwa kita harus mencukupi segala keadaan kita. Jadi jangan sampai kita lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan yang tubuh kita perlukan. Jadi bagi saya adalah kita semua harus belajar seperti Paulus, dia mencukupkan segala keadaannya. Dan bagi saya self reward, dan saya baru teringat, jadi self reward yang terbaik menurut saya adalah ketika kita me time dengan Tuhan dan bersyukur atas apa yang kita lakukan. Karena itu salah satu poin utama bagi kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Karena dengan bersyukur kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan selanjutnya.
Gitu sih, Kak. Tepuk tangan lagi untuk Abi. Dua-duanya sangat alkitabiah ya. Ya, teman-teman, menarik banget pembahasan tentang self reward ini dan tentunya nggak habis-habis terus karena kita punya cara masing-masing untuk mencintai diri sendiri. Tapi sekali lagi kami sore ini menegaskan ya, baik yang kelihatan di sini maupun yang di belakang layar, setuju bahwa konsep self reward yang benar itu harus membawa kita kepada pribadi yang menjadi performanya lebih baik. Bahkan kalau aku temukan, setuju dengan Abi, self reward itu harus membawa kita ke titik di mana kita bersyukur untuk semua hal yang sudah kita capai, yang sedang kita usahakan, bahkan yang sudah kita capai. Ya, jadi mau itu yang udah kita capai, yang sedang kita capai maupun yang akan kita capai, kita bersyukur untuk itu semua. Sehingga apapun beban yang ada, capek yang ada, stres yang ada, itu nggak terlalu membebani kita, bahkan nggak sampai bikin kita stres. Dan alibi self-reward kita jadi boros, kita jadi hedon, kita jadi manja, malas-malasan. Enggak, teman-teman ya. Oke, tadi Abi sama Anu udah kasih ayat firman Tuhan. Aku juga mau baca satu ayat firman Tuhan sama teman-teman semua. Dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi lagi-lagi balik ke mindset kita, balik ke pikiran kita, pikirkan semua yang baik-baik. Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih damai sejahtera, sehingga semua stres dan masalah yang ada kita bisa manage sedemikian rupa, sehingga kalau aku sekarang aku pribadi suka sama istilah kita bisa berjalan dan berlari di atas awan. Asik, kayak nggak ada beban rasanya ya teman-teman ya. Oke, ya sampai di sini dulu perbincangan kita tentang self reward kali ini. Kalau teman-teman kira-kira ada pertanyaan atau butuh didoakan, teman-teman bisa komentar. Atau kalau teman-teman juga punya topik yang Kak, rasa-rasanya topik yang ini perlu dibahas, juga bisa tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu di Cemilan minggu depan dengan episode dan orang-orang yang asik dan berkompeten juga tentunya di dalamnya. Ya, tapi sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa dulu ya. Minta dan kasih Kak Ane boleh menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami seturut dan serupa dengan gambar-Mu. Namun kami menyadari juga sebagai manusia kami banyak keterbatasan. Bahkan seringkali kami merasa tidak mampu untuk menanggung apa yang telah dipercayakan bagi kami. Tapi tolong kami untuk terus memandang kepada Tuhan yang telah menjanjikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami juga untuk dengan apa yang telah diberikan kepada kami, untuk terus mendorong diri, mencukupkan diri dalam segala keadaan untuk tujuan yang lebih besar. Baik itu dalam pekerjaan, studi, pelayanan, apapun yang dipercayakan. Dan terutama untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Perbincangan yang menyenangkan, kiranya kami semua diberkati. Dan Tuhan terus bekerja melalui setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti dari rumah, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih Ane, mana? Terima kasih Ane, terima kasih Abi, dan terima kasih teman belakang layar, terima kasih. Sampai ketemu di episode 9 berikutnya, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.